Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah, Tuhan Yesus, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita melakukan eksplisit terlebih dahulu. Mulai. 1, 2, 3. Tangan ke atas, Mengangkat pinggang, tangan ke samping, ujungnya ke bawah. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Lalu putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melintang, lihat tergundang. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. ayo disiapkan doanya ketua kelasnya. Bersedia. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan diteladakan, kepalanya ditundukkan, siap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadiyya nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Buka bukunya. Materi kita yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengimani hari akhir dan tanda-tandanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, ada yang tahu nggak apa itu hari akhir? Hari kiamat tuh hari apa sih? Siapa yang berani menjawab? Apa hari kiamat? Hari pembalasan. Ada lagi? Selain hari pembalasan? Hari kiamat itu apa? Selain hari pembalasan apa lagi? Belum tahu berarti? Belum. Oke, karena kalian belum tahu, Ibu jelaskan apa itu hari kiamat. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyampaikan apa aja tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu meyakini iman kepada hari akhir sebagai bagian dari rukun iman. Iman kepada hari akhir itu rukun iman yang berapa? Kalian sudah hafal kan rukun iman itu ada berapa? 5. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun iman ada berapa? 6. Iman yang kepada hari akhir, iman yang ke
sikap orang yang beriman pada hari akhir. Yang ketiga, menjelaskan pengertian iman pada hari akhir. Yang keempat, mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama bernyanyi. Kalian semangat kita. Tanda sugro dan kubro. Apa tanda sugro? Tanda sugro adalah kiamat. Kalau tanda kubro? Benar. Kalau tanda sugro atau kiamat sugro adalah kiamat kecil. Kalau tanda kubro atau kiamat kubro adalah kiamat besar. Munculnya orang-orang yang jauh dari agama yang ketiga itu apa tadi? Berzina kan? Selanjutnya yaitu tanda-tanda kiamat kecil itu terjadinya banyak bencana alam. Seperti apa contohnya? Satu-satu. Pertama tsunami. Yang kedua yang ketiga masih banyak lagi ya. Tsunami, gempa bumi, meletus, banjir, longsor. Tadi terjadinya bencana
agamanya percaya ada pengaruh. Ulama itu kayak kekasihnya Allah. Seperti ulama Syekh Ali Jaber. Tahu nggak Syekh Ali Jaber? Tahu. Ali Jaber itu ulama besar. Tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kecil.
Kalian aku tanya, ada yang mau nggak jatuh di jembatan Shiratal Mustaqim? Jadinya kalau kita tidak ingin jatuh dari jembatan Shiratal Mustaqim, kita harus berbanyak berbuat kebaikan, sholat lima waktu, dan berbanyak baca Al-Quran dan berbuat baik. Jembatan Shiratal Mustaqim. Semoga kita bisa melewatinya. Definisi hari akhir. Hari akhir adalah hari di mana seluruh makhluk akan dihidupkan kembali setelah kematian untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan selama di dunia. Jadi di akhirat nanti, di hari akhir nanti, itu semua amalan-amalan kita, semua perbuatan-perbuatan kita itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melihat semuanya kita akan lihat. Tangan kita, mulut kita, semuanya akan dikunci, tidak bisa bergerak atau ngomong atau apa. Tangan kita itu akan bersaksi kalau kita tuh melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Ibaratnya kayak kita melihat diri kita itu di layar TV, apa aja amal perbuatan yang kita lakukan selama di dunia diperlihatkan. Jadinya kalau bisa kita ibu dan kalian tuh banyak-banyak berbuat baik ya, nanti pas di hari akhir amalan-amalan baik yang diperlihatkan di hari akhir. Ayo kita baca bareng-bareng tentang surat Al-Qur'an tentang hari akhir. Kita baca dari Thomas ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya, kalau bacaan ini tuh berarti kita di hari kiamat seperti laut yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang bertumpuk. Berarti gunung-gunung besar itu tuh seperti bulu-bulu berarti kecil kan? Berarti di hari kiamat itu sangat dahsyat, luar biasa. Semoga kita nggak bertemu. Di sini kan kita udah baca surat Al-Qur'an kan? Ada yang udah hafal belum surat Al-Qur'an? Nanti tes ya.
apa kiamat? Kiamat itu pasti akan datang anak-anak. Saat kiamat tiba, semuanya akan hancur. Tidak ada lagi yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat itu akan datang besok. Yang mulia salah. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya kiamat. Satu-satunya yang tahu hanya Allah. Jadi kiamat belum tentu besok dong. Karena pilih jadiin kaget Hafiz dan Hafizah, yang punya bikin kaget. Masih mau nonton lagi atau enggak? Masih nonton sekali lagi atau enggak? Kesimpulannya, keyakinan kepada hari akhir mendorong seorang muslim untuk selalu mawas diri, mempersiapkan bekal kebaikan, dan menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab, dimana menjadi motivasi kuat untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Intinya, kalau sudah Ibu menjelaskan materi ini, Ibu mohon ke depannya kalian selalu berbuat baik. Jangan selalu melakukan kesalahan-kesalahan, karena akan diperhitungkan di akhirat. Oke, sebelum Ibu tutup, Ibu mau kalian menjawab. Nah, pilih nomor berapa? Pilih nomor berapa? Ada waktunya nanti. Nah, pilih nomor 3. Oke. Hari kiamat juga disebut yaumul hisab yang